Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film drama kriminal thriller dari Amerika berjudul Nightcrawler yang dirilis pada tahun 2014. Singkatnya, film ini berkisah tentang seorang pencuri yang berubah haluan menjadi seorang pencari berita, namun kerap menghalalkan segala cara untuk mendapatkan cerita yang lebih dramatis. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film diawali dengan bersetting malam hari di pinggiran kota Los Angeles, di mana kita akan berkenalan dengan sang tokoh utama bernama Louis yang sedang memotong pagar kawat untuk nanti dijual. Aksinya pun dipergoki oleh satpam di sana. Tapi Louis beralasan kalau dia sedang tersesat. Namun sang satpam tidak percaya dan meminta Louis untuk menunjukkan kartu identitasnya. Tapi di saat sang satpam lengah, Louis malah langsung menyerangnya. Scene berganti dengan Louis sedang berkendara pulang. Terlihat kalau jam tangan sang satpam telah pindah ke tangannya dan pada bagian belakang mobilnya pun terdapat banyak benda curian yang akan dia jual untuk kebutuhan sehari-hari. Dan sewaktu berada di tempat penadah, dia pun juga bertanya apakah ada lowongan pekerjaan untuk dirinya. Namun sang pemilik berkata kalau dia tidak akan mau memperkerjakan seorang pencuri seperti Louis. Saat di perjalanan, dia pun melihat ada sebuah kecelakaan mobil. Dan karena penasaran, Louis menepi untuk melihat lebih dekat. Di mana setelah itu, seorang jurnalis bernama Joe juga ikut menepi dan mendokumentasikan aksi penyelamatan di dalam kecelakaan tersebut untuk nanti dia jual ke stasiun TV. Louis pun bertanya, apakah Joe membutuhkan bantuan tenaga tambahan? Namun lagi-lagi, usahanya ditolak. Dan gak lama, Joe mendapatkan info dari radio di mobilnya bahwa telah terjadi kecelakaan yang lain. Dan segera pergi dari sana untuk meliputnya. Hari pun berganti, Louis sedang menonton berita pagi dan melihat rekaman dari jurnalis yang meliput kecelakaan tadi malam. Dari sini, Louis pun mempunyai sebuah pemikiran, yaitu kenapa dia nggak mencoba mencari nafkah dengan cara seperti ini. Kemudian dengan nekat, dia mencuri sebuah sepeda untuk dijual, guna membeli beberapa peralatan, seperti kamera dan alat penyadap yang dapat menangkap jaringan komunikasi kepolisian. Gak lama setelah itu, dia pun memulai aksinya dengan datang ke sebuah TKP kecelakaan dan merekam kegiatan di sana. Terlihat kalau pria ini mempunyai mental sekuat baja karena dia gak pernah takut ataupun gentar, walaupun sering dimarahi oleh para polisi karena meliput terlalu dekat. Hingga hal ini berlanjut ke sebuah malam di mana Louis telah tiba pada insiden kecelakaan mobil di jalan. Dia pun langsung merekam kejadian tersebut dan lagi-lagi dimarahi oleh petugas kepolisian. Dan setelah itu, dia pun bertemu dengan jurnalis lainnya dan melihat cara pria tersebut menjual hasil rekaman kecelakaan ini kepada pihak stasiun TV. Karena itu, dengan nekat Louis pun pergi ke sebuah stasiun TV lokal bernama KWLA 6 untuk mencoba menjual hasil liputannya. Di sana dia pun bertemu dengan seorang pemimpin redaksi berita bernama Nina Romina, serta seorang penanggung jawab editor yakni Frank Crush. Nina pun merasa tertarik dengan hasil rekaman Louis dan membeli video itu dengan harga $250, lalu menyarankannya untuk membeli peralatan yang lebih baik agar hasil rekamannya dapat ditingkatkan. Karena pujian dari Nina, dia pun makin bersemangat untuk belajar.
dari hal jurnalistik serta berbagai kode kepolisian. Kemudian mempekerjakan seorang asisten yang bernama Rick, di mana pria ini ditugaskan untuk menghafal kode kepolisian serta memantau navigasi agar dapat cepat sampai ke tujuan jika terjadi sebuah insiden. Pada awalnya Rick tampak kesulitan untuk melakukan tugasnya. Bahkan karena memberi navigasi yang buruk, mereka sampai telat untuk meliput sebuah insiden. Namun setelah mengembleng pria ini, akhirnya dia dapat bekerja dengan baik. Suatu ketika, mereka mendatangi sebuah insiden penembakan di daerah perumahan, di mana para polisi telah mengamankan area tersebut. Tapi dengan nekat, Louis malah masuk ke dalam rumah korban dan memodifikasi area TKP agar mendapat rekaman yang lebih dramatis. Kemudian langsung membawa hasilnya ke stasiun TV. Frank yang menonton tampak gusar dengan hasilnya sebab rekaman ini bertentangan dengan kode etik jurnalistik dikarenakan Louis telah meliput dengan menerobos tanpa izin. Namun Nina akan tetap menayangkan liputan ini karena dia merasa sangat puas dengan hasil kerja Louis. Dan dari sini dapat kita lihat, walau Louis tidak pernah belajar secara formal, dia memiliki skill public speaking yang cukup mumpuni. Hingga Nina yakin kalau pria ini mempunyai pola pikir yang berbeda dari orang lain. Dan karena kerja kerasnya, Louis pun telah sanggup untuk membeli kendaraan dan peralatan terbaru. Namun kesejahteraan ini tidak dirasakan oleh Rick karena dia hanya mendapat upah yang sangat kecil. Tapi lagi-lagi, dengan kemampuan public speakingnya, Louis meyakinkan kalau semua hal akan ada prosesnya. Suatu hari, mereka pun pergi untuk meliput suatu kecelakaan mobil. Namun terlihat kalau mereka telah tiba lebih dulu dari para polisi. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Louis agar mendapatkan liputan yang eksklusif. Bahkan dengan nekat, dia memindahkan posisi para korban agar hasil rekamannya terlihat lebih dramatis. Dan seperti biasa, Nina sangat puas akan hasil liputan Louis. Walaupun di sela pembicaraan mereka, dia menyadari ada hal yang ganjil karena ada noda darah pada kemeja pria ini. Tapi Louis mengalihkan perhatian tersebut dengan mengajak Nina berkencan. Namun atas dasar profesionalisme, Nina menolak hal tersebut. Saat keluar dari sana, Louis pun dihampiri oleh Joe dan mengajaknya untuk bekerja sama. Dengan iming-iming akan diberikan beberapa keuntungan seperti peralatan yang lebih canggih, kartu resmi jurnalis, hingga koneksi di kepolisian. Tapi dengan sombong dia menolak semua itu karena saat ini dirinya yakin dapat membentuk perusahaannya sendiri. Jadi kenapa harus repot untuk menjadi kacung orang lain? Scene berganti dengan Louis yang akhirnya dapat mengajak Nina makan malam. Namun, wanita ini memastikan kalau alasan dia datang ke sana hanya demi hubungan profesional dan bukan untuk berkencan. Namun Louis tetap berpendapat kalau ini adalah sebuah kencan dan mengancam kalau dia akan menjual rekaman yang dia buat kepada stasiun TV lain jika Nina menolaknya. Sebab dia yakin tanpa dirinya, rating acara TV yang dibawa Nina akan turun secara drastis. Adegan beralih di mana Louis sedang meliput sebuah insiden kecelakaan pesawat. Namun kali ini dia kalah cepat dengan Joe sehingga pria itu mendapatkan berita eksklusif mengenai insiden tersebut. Dan karena hal ini, Joe pun merendahkan Louis yang dahulu menolak untuk bekerja sama. Saat di stasiun TV, Nina pun tampak kesal karena Louis tidak mendapatkan rekaman tentang insiden kecelakaan pesawat tersebut. Sebab saat ini, insiden itu telah menjadi topik utama pada berbagai siaran berita. Karena hal ini, Louis pun terlihat sangat kesal. Karena itulah, esoknya, dia menyabotase mobil milik Joe. Dan atas aksinya ini, pada malam hari, Joe dan timnya mengalami kecelakaan parah. Hingga pria itu mengalami luka yang sangat fatal. Namun Louis telah memprediksi kejadian ini. Dan dengan tatapan dingin, dia merekam Joe yang tengah sekarat dari jarak yang sangat dekat. Seakan sedang memberikan pesan untuk tidak macam-macam dengannya. Dan pada malam itu juga, radio polisi melaporkan sebuah insiden perampokan di lingkungan perumahan mewah bernama Granada Hills. Louis dan Rick pun segera pergi ke sana, di mana polisi terlihat belum sampai ke tempat tersebut.
Dia pun gak menyia-nyiakan kesempatan ini dan segera masuk ke dalam rumah, lalu menyuruh Rick untuk menunggu di dalam mobil. Tanpa disangka, ternyata para perampok masih berada di sana karena mobilnya masih terparkir di halaman rumah. Louis pun merekam plat nomor mobil serta wajah para perampok. Dan setelah mereka pergi, dia masuk ke dalam rumah lalu merekam para korban yang telah mati secara mengenaskan. Di sini kita mungkin akan kesal akan aksi Louis yang gak memperdulikan kondisi para korban. Karena bagi dirinya, yang penting bisa mendapatkan cuan dengan menjual rekaman tersebut secara detail dan dramatis. Dan setelah puas merekam, mereka berdua pun pergi, tepat di saat para polisi mulai berdatangan. Hasil rekaman itu pun dia bawa kepada Nina. Tapi saat Frank melihat isi video tersebut, dia melarang untuk menyiarkannya karena melanggar kode etik jurnalis dan gak sesuai dengan standar penyiaran. Namun lagi-lagi Nina membela Louis dan akan tetap menampilkan rekaman tersebut, namun akan mensensor wajah para korban. Tapi tanpa mereka ketahui, Louis juga telah mengedit rekaman tersebut dan memotong adegan yang menampilkan nomor plat mobil serta wajah para pelaku agar mereka tidak cepat tertangkap. Hal ini bertujuan supaya video miliknya akan terus disiarkan agar dapat menaikkan rating serta meningkatkan harga jual videonya. Nina pun tampak pusing dengan nominal harga yang diminta oleh Louis. Tapi pria ini meyakinkan kalau dia tidak akan menyesal karena nantinya dapat terus menyiarkan perkembangan kasus tersebut secara eksklusif hingga para pelaku tertangkap. Namun Nina mencoba untuk menawar harganya dan setelah sedikit berdebat, Louis pun setuju dengan jumlah uang yang akan dibayar Nina. Tapi dengan catatan, kalau mulai saat ini, dia ingin stasiun TV tersebut memberi info bahwa setiap berita miliknya disiarkan, mereka juga harus menampilkan nama layanan pencari berita miliknya yang diberi nama Video Production News. Serta meminta untuk dikenalkan kepada para manajer dan direktur di sana agar mempunyai link kerja yang lebih luas. Bahkan dengan tegas, dia juga meminta Nina untuk tidur bersamanya dengan iming-iming akan memberikan rekaman insiden kecelakaan Joe secara gratis. Nina pun setuju dengan penawaran ini. Dan saat mereka menyiarkan rekaman tersebut, tidak lupa para pembaca berita menyebutkan nama usaha milik Louis. Keesokan hari, Louis pun didatangi oleh polisi, yakni Detektif Frontieri serta rekannya, Detektif Lieberman. Tujuan mereka ke sana adalah untuk menggali informasi atas kasus perampokan yang terjadi di Granada Hills. Louis pun menceritakan kronologis versi dirinya dengan berkata kalau ia awalnya datang ke sana karena ingin membantu para korban sebab mendengar alarm rumah tersebut. Namun dia berbohong saat para detektif bertanya apakah Louis melihat wajah para pelaku dengan berkata kalau dia sangat ketakutan dan gak sempat merekam wajah mereka. Kemudian memberikan hasil rekaman yang telah diedit sebagai bukti validasi atas kesaksiannya. Setelah para detektif pergi, Louis pun menyelidiki plat nomor mobil para perampok untuk mencari alamatnya. Dan saat malam hari, dia menuju lokasi rumah tersebut untuk mengamati kegiatan mereka. Rick yang ikut di dalam aktivitas itu pun mengetahui rencana busuk Louis. Ia nggak melaporkan tentang alamat para penjahat karena dia ingin mendapatkan rekaman eksklusif di saat para polisi menangkap mereka. Dan karena hal itulah, dengan tamak, dia meminta bagian setengah dari hasil penjualan berita ini. Jika tidak, Rick mengancam akan melaporkan pihak kepolisian. Dengan terpaksa, Louis pun menurutinya. Namun dapat kita lihat, dari raut wajah pria ini, sepertinya dia merencanakan sesuatu. Lalu setelah mengintai selama beberapa saat, para perampok pun muncul dan segera pergi dari sana. Louis dan Rick pun mengikuti mereka dari belakang, di mana para perampok ini singgah di sebuah restoran cepat saji. Louis pun langsung menelpon pihak kepolisian untuk memberitahu kalau dia melihat para pelaku perampok perumahan Granada Hills. Kemudian memperingatkan kalau mereka juga bersenjata. Setelah itu, Louis pun membagi tugas dengan Rick dan menyuruhnya untuk merekam dari sudut jalan, sedangkan dirinya akan merekam dari dalam mobil. Tapi sang asisten menolak ide tersebut karena takut akan keselamatan dirinya.
Louis pun langsung terlihat marah karena Rick nggak mau diajak bekerja sama dan berkata kalau pada dasarnya dia tidak mempunyai rasa simpati dan nggak peduli dengan nasib orang lain. Bahkan tahu kalau penangkapan ini pasti akan memakan korban dikarenakan lokasinya yang berada di tempat umum. Lalu Louis pun mengancam kalau dia akan melukai Rick jika tidak menurutinya. Karena itulah dengan terpaksa sang asisten pun menuruti hal tersebut. Gak lama para polisi pun telah tiba di sana. Dan karena hal ini, suasana pun menjadi sangat tegang. Karena para perampok terlihatlah menyadari ada sesuatu yang ganjil. Lalu hal yang dinantikan pun terjadi, di mana para polisi dan perampok akhirnya saling baku tembak dan mengakibatkan banyak korban, di mana satu perampok tertembak dan yang satunya lagi pergi melarikan diri. Louis yang meliput kejadian ini pun tidak tinggal diam, lalu berusaha mengikuti aksi kejar-kejaran tersebut hingga pada akhirnya mobil sang perampok kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Lalu dia pun turun untuk melihat keadaan sang perampok dan menduga kalau pria ini masih hidup. Dia pun menyuruh Rick untuk merekam tubuh sang perampok, namun berbohong soal keadaannya dan berkata kalau perampok tersebut telah meninggal. Rick pun mendekati mobil tersebut dan benar saja sang asisten langsung ditembak oleh sang perampok yang kemudian berusaha untuk melarikan diri. Namun pada akhirnya dia juga terbunuh oleh tembakan para polisi. Semua momen ini telah direkam oleh Louis dan tanpa rasa bersalah sedikit pun dia menyorot wajah Rick yang sedang sekarat. Ternyata ini adalah rencana Louis di mana dia memang ingin menjebak Rick agar terbunuh di lokasi kejadian karena sang asisten sudah kurang ajar dan berani untuk memeras uangnya. Setelah itu, Louis pergi menemui Nina untuk memberikan rekaman tersebut. Walaupun wanita ini turut berduka cita atas kematian Rick, tapi dia juga merasa senang bisa mendapatkan cerita yang eksklusif. Dan gak lama, para detektif pun kembali mencari Louis. Sebab mereka merasa kesal akan hasil liputan dia yang menampilkan berita di mana rekan polisinya tertembak. Lalu dengan kesal, meminta semua rekaman itu sebagai barang bukti. Namun tentu saja Nina tidak ingin memberikannya karena sebagai media berita, video itu adalah properti milik stasiun TV tersebut dan secara hukum mereka berhak menayangkannya. Setelah itu, Frank menghampiri Nina dan memberitahu sebuah fakta mengejutkan, yakni perampokan yang terjadi di pemukiman Granada Hills bukanlah sebuah perampokan yang mengincar harta sang pemilik rumah, melainkan sebuah perampokan narkoba karena sang pemilik rumah merupakan seorang bandar besar. Tapi Nina tidak ingin mengungkapkan fakta tersebut di saluran beritanya dikarenakan cerita tentang perampokan di perumahan elit akan jauh lebih menarik banyak simpati para penonton dibandingkan dengan perampokan dengan alasan narkoba. Di sisi lain, Louis pun akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian untuk menginvestigasi kasus sebelumnya. Dan lagi-lagi, dia kembali berbohong dengan berkata kalau tiba-tiba mengingat wajah sang perampok saat bertemu di jalan. Dan karena itulah melaporkannya. Padahal dahulu, dia berkata kalau tidak mengingat apapun. Sebenarnya, detektif Frontieri tahu kalau Louis telah berbohong, tapi dia tidak bisa berbuat apapun dikarenakan gak mempunyai bukti yang kuat untuk menampik kebohongan Louis. Alhasil, dengan wajah santai, Louis pun berjalan keluar dari kantor polisi, seakan-akan tidak mengalami kejadian apapun. Scene pun berganti pada suatu malam, di mana Louis akhirnya dapat memperkerjakan 3 karyawan di dalam bisnis pencari beritanya. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, menurut Om, secara keseluruhan, film bergenre drama thriller ini cukup menarik untuk ditonton. Walaupun alurnya mudah ditebak dan tidak ada plot twist yang membuat penonton terkejut. Tapi Om suka dengan tema yang diambil, dikarenakan film ini berhasil menyajikan cerita dari sisi gelap dunia jurnalisme.
Melalui film ini, sedikit banyak kita pun jadi tahu bagaimana kebenaran di balik layar kaca, serta aksi para jurnalis untuk mendapatkan berita yang tidak jarang harus mempertaruhkan nyawa mereka agar dapat mendapatkan berita yang menarik bagi para penonton. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.